Sekarang ada beberapa pertanyaan tentang pakan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, boleh nggak sapi yang diumbar itu diberi konsentrat? Yang kedua, apakah bahaya bila sapi kita diberikan hijauan yang sudah disemprot herbisida? Yang keempat adalah, apakah limbah dari tanaman gandum bagus diberikan untuk sapi? Dan apakah gadung itu bisa digunakan untuk mengobati cacing? Serta apakah pohon pepaya bisa dijadikan sebagai pakan alternatif? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, benar nggak sih rumput ilalang itu menyebabkan penyakit porang pada sapi? Dan bagaimana bila kita memberikan rumput azolla sebagai pakan pokok untuk sapi? Serta yang terakhir adalah, Pak Dokter, bagaimanakah cara atau panduan pemberian mineral dan obat cacing untuk sapi? Siap? Sekarang itu pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, dan hari ini akan kita bahas satu persatu. Please like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis. Assalamualaikum, sekarang beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Sekarang hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan saja seputar pakan pada sapi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun oleh tim kami. Wow, banyak sekali, ada 10. Semoga kita bisa membahas semuanya seputar pakan yang sudah masuk di kolom komentar di channel YouTube Sahabat Satwa TV. Siap? Pertanyaan yang pertama, Yeli Agustina. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, apa sapi yang digembalakan bisa diberi tambahan konsentrat? Soalnya banyak yang bilang kalau sapi yang kecapean gak pengaruh bila diberi konsentrat. Sapi, pada prinsipnya sapi, kambing, ayam, dan manusia itu sama. Antara makanan yang masuk, antara kalori yang masuk dengan kalori yang terbakar, kalau lebih banyak kalori yang masuk, tetap dia bisa bertumbuh. Hanya tinggal pertumbuhannya itu tergantung pada target kecepatan masing-masing yang diinginkan sekarang hari. Jadi Yeli Agustina ya tentu berpengaruh lah. Jadi daripada sapi yang kecapean atau sapi yang memiliki aktivitas digembalakan ini tidak diberi konsentrat, tentu diberikan konsentrat jauh lebih baik daripada tidak diberikan konsentrat. Dengan catatan, hijauan tetap tercukupi, dia terbebas dari penyakit, dan dia bebas dari parasit. Sekarang kalian siap? Pertanyaan yang kedua dari Sri Yadi. Salam ngarit Pak Dokter, saya mau bertanya. Kamu tanya. Kamu nanya. Bertanya-tanya. Kata ngono malah rasa ditonton video ini ya toh. Iya. Saya mau bertanya, sapi yang dikasih makan rumput, tapi rumput yang disemprot sama obat pembasmi rumput itu gimana ya? Bahaya gak buat sapi? Sekarang ngarit. Obat pembasmi rumput atau obat pembasmi gulma atau sifatnya adalah herbisida. Dia membunuh hijauan, membunuh rumput. Itu ada yang tidak berbahaya, ada yang berbahaya. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada kambing yang diberikan pakan hijauan yang sudah disemprot herbisida tersebut. Ternyata di konsentrasi tertentu, sekarang ngarit, di konsentrasi tertentu, semua kambing yang memakan herbisida ini tadi mati. Artinya, bila mungkin sekali makan sapi kita toleran, makan rumput herbisida kedua toleran, bila ada akumulasi di angka tertentu, dia akan meracuni paru-paru, ginjal, dan hati. Jadi di penelitian pada kambing tadi, begitu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, terjadi kerusakan, kelainan di liver, hati, ginjal, dan paru-paru. Bayangkan, jika liver, paru-paru, dan ginjal terdampak, ayo pasti berdampak
kalau tidak mati dia akan sulit gemuk Laskar Ngarit. Jadi makanya di desa-desa kalau yang antara peternak dan petaninya ini komunikasinya baik, di situ biasanya kalau yang habis disemprot diberi tanda kresek atau tas kresek merah Laskar Ngarit, agar di situ tidak dicari rumputnya. Siap. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Dok, limbah dari tanaman gandum bagus tidak untuk sapi? Bagus Pak Bos, tidak masalah. Apalagi bila mau mengolah atau memfermentasi. Siap. Pertanyaan yang keempat, Riyadi Susmoro. Salam ngarit dari Gunung Kidul. Dok, mau tanya, kalau di daerah kami tanaman gadung buat obat sapi biar gak cacingan, apakah aman buat kesehatan sapi? Mas Riyadi Susmoro, Gunung Kidul. Ngapunten, saya belum membaca penelitian tentang gadung, dampak gadung pada obat cacing atau pada pengobatan cacing. Insya Allah nanti kalau kita sudah menemukan artikel, menemukan jurnal, menemukan dampak yang sudah diteliti sebelumnya, akan kita sampaikan di lain video. Siap. Pertanyaan yang kelima dari Mas Ali Ceper. Pohon pepaya apakah berbahaya buat makan sapi Bos? Soalnya di tempat saya ada yang pakai batang pohon pepaya. Biasanya dicacah dan difermentasi, ada yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat adalah pepaya merupakan salah satu pohon yang paling banyak getahnya. Efek dari getah yang diberikan pada sapi bila dilakukan tanpa pengolahan, yang pertama adalah asidosis pada lambung, yang kedua adalah diare. Jadi kalau misalkan jenengan bisa menemukan pengolahan yang tepat untuk menghilangkan getah, lalu menstabilkan pH sehingga tidak menyebabkan asidosis atau kembung di lambung, saya rasa bisa menggunakan batang pohon pepaya. Siap. Pertanyaan yang keenam dari Imam Maliki. Maaf Pak Dokter, apa benar rumput ilalang bisa menyebabkan penyakit porang? Porang ini sebenarnya di beberapa daerah orang menyebutnya, atau porang ini digunakan untuk menyebut istilah cacing hati di beberapa tempat. Jadi karena sekarang sudah banyak produk yang jadi, kayak misalkan Flukisid, ada Albenol, ada Kalbazen, ada Fermo, ada Wormzol, ada injeksi flukonik. Ya, jadi teman-teman bisa beli yang itu saja. Jadi setahu saya ilalang apakah bisa menyebabkan, bahasanya kalau memang ilalang ini banyak tumbuh atau apapun termasuk ilalang ini tumbuhnya di tepi perairan, dia lebih tinggi resiko menularkan penyakit cacing hati atau porang. Laskar Ngarit. Siap, itu jawabannya. Pertanyaan yang ketujuh, Nila Putwi. Pak Dokter, sapi bila diberi makan full rumput azolla, apakah bagus atau bagaimana? Tolong Pak Dokter dibahas di video berikutnya ya. Salam. Siap. Nanti akan kita bahas khusus rumput azolla, karena setahu saya rumput azolla ini rumput yang sifatnya suplemen. Secara pribadi saya di Banyuwangi, pasien-pasien saya, teman-teman saya kebetulan belum ada yang menggunakan rumput azolla. Tapi nanti kita mencoba bersama tim untuk mempelajari, untuk membaca testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan rumput azolla. Siap. Karena rumput azolla ini relatif baru dan disarankan untuk sebagai pakan suplemen, bukan sebagai pakan pokok. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ke-8 dari ADY. Kalau full hijauan ngasih mineral berapa hari sekali Pak Dokter, dan obat cacing berapa hari sekali? Oke, akan saya jawab. Mineral Laskar Ngarit merupakan unsur yang diberikan pada sapi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di hijauan. Kita berikan mineral. Oke.
Berapakah dosisnya Laskar Ngarit? Tergantung pada kebutuhan, tergantung pada kondisi, tergantung pada status reproduksi. Jadi dosisnya itu tergantung pada masing-masing individu yang sedang kita obati. Tidak bisa disamakan, Laskar Ngarit. Lalu bagaimana dan obat cacingnya berapa hari? Banyak saya bahas sebenarnya Laskar Ngarit tentang obat cacing. Tapi kalau jenengan bertanya, akan kita bahas dari indukan. Setelah melahirkan 14 hari induk diberi obat cacing. Pertama setelah melahirkan. Setelah melahirkan dapat 1 bulan diulang. Ketika induk 1 bulan ini diberikan obat cacing, pedet diberikan juga Laskar Ngarit. Oke, 2 kali pemberian obat cacing pada induk kita harapkan cukup untuk memastikan induk siap untuk bunting lagi. Sedangkan pada pedet, pemberian yang pertama umur 1 bulan bisa diulangi umur 1,5 bulan, bisa diulangi umur 2 bulan. Selanjutnya bisa secara rutin diberikan 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Rumusnya simple. Kalau sapinya jenengan banyak, rumput yang diberikan adalah rumput yang di genangan air, berikan semakin sering. Tapi kalau yang jenengan berikan ini adalah rumput yang di tanah lapang, rumput di tegalan yang minim air, dan sapinya jenengan tidak terlalu banyak, boleh semakin jarang diberikan obat cacing. Artinya kalau yang dekat sama air berikan 3 bulan sekali. Kalau yang jauh dari air sumber pakannya maka bisa diberikan 4 atau 6 bulan sekali Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ke-9, Abdul Wahab Usman. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya dok, sapi saya umur 5 bulan, apakah boleh dikasih comboran bekatul? Boleh. Sekian, monggo diberikan. Jangan lupa diberikan secara bertahap agar tidak kembung. Pertanyaan yang 10 dari Hikam Jombang hadir, dok tolong bikin konten tentang bahan pakan konsentrat yang bikin sapi cepat gemuk. Terima kasih Pak Dokter, kutunggu. Siap, matur nuwun perhatiannya, matur nuwun sarannya Mas Hikam dari Jombang. Mantap. Laskar Ngarit tetap dukung channel kami. Alhamdulillah tadi pagi kami mendapatkan email, kami sudah memproduksi 600 video yang 95% video yang kami buat itu kami persembahkan untuk peternak atau Laskar Ngarit Indonesia. Sudah 600 video Laskar Ngarit. Luar biasa. Tentu pencapaian sahabat Satwa TV di titik ini itu semua berkat dukungan dari jenengan semua. Tetap dukung kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami di Facebook atau di grup-grup WhatsApp. Sekian, lemah teles Gusti Allah sing bales. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.